Saya tidak berani begitu sama misalnya Pak Jokowi atau Nah, bagaimana hubungan warga Australia sendiri dengan Indonesia kalau Bapak mengamati? Bapak bilang tidak begitu senang pergi ke Kuta di Bali itu karena terlalu banyak orang Australia. Kira-kira sebabnya apa? ya sebagiannya orang Australia yang kunjungi Bali, kunjungi sana untuk main di pantai, minum di nightclub dan begitu ya. Dan ada sebagiannya yang dasar sekali ya, yang ya, saya tidak mau campur sama mereka ya, begitu ya. Hubungan diplomasi atau hubungan persahabatan Indonesia dengan Australia kan ada pasang surutnya. Katakanlah dari zaman Bung Karno, Presiden Indonesia yang pertama, kemudian Pak Harto, kemudian Presiden berikutnya Pak Gus Dur, ada Habibie, ada Ibu Megawati, SBY, ya. Kemudian yang sekarang Bapak Jokowi. Bagaimana Bapak melihat hubungan Indonesia tersebut? Karena dulu Pak Harto itu sepertinya jarang ke Australia. Lebih banyak Perdana Menteri Australia yang datang ke Indonesia. Apa yang terjadi sebenarnya pada zaman pemerintahan Soeharto? Ya, Pak Harto, ya. Kami orang Australia harus negara Indonesia 10 kali lebih besar daripada negara Australia. Dan seperti negara-negara lain, Indonesia harus mandang ke negara seperti China, seperti Jepang, seperti Amerika Serikat, seperti Eropa ya. Tapi jadi ya sebaiknya saya mengerti seperti Perdana Menteri Australia harus lebih sering ke Indonesia daripada Pak Presiden Indonesia ke Australia. Khususnya Pak Harto ya mungkin bahasa Inggrisnya tidak begitu fasih ya, mungkin begitu ya. Tadi saya mengerti begitu. Tapi ya Pak Jokowi sudah kunjungi Australia juga. Ya, jadi sebagai orang Australia saya pikir ini situasi yang normal ya. Begitu. Bagaimana Bapak melihat pemerintahan Pak Jokowi dalam kaitannya hubungan Indonesia dengan Australia saat ini? Ya Pak Jokowi ya dia orang dari Solo ya, orang Jawa ya. Dan dia hormatinya ya karena Australia negara yang stabil ya, yang tidak perlu pikir ya hal hubungan dengan Australia ya. Saya dengar sedikit ya hubungan sama Malaysia tidak begitu stabil juga ya. Maksudnya Australia dengan Malaysia? Bukan. Indonesia, Malaysia ya. Dan ini normal ya. Kalau tetangga pasti ada masalah-masalah kadang-kadang ya. Begitu. Nah, bagaimana harapan Bapak Michael terhadap hubungan Indonesia Australia ke depannya? Oke. Begini Pak, kami di Australia perlu jauh lebih banyak warga Australia yang bisa bahasa Indonesia dan ada ketahuan hal kebudayaan Indonesia. Dan contohnya begini ya, di negara Australia sangat egalitarian ya. Ya, saya bisa omong seperti kemarin bisa omong langsung sama Ibu Penny, Ibu Dubes ya. Saya panggil dia namanya Penny ya. Nama pertama ya. Kalau di Indonesia saya tidak berani begitu sama misalnya Pak Jokowi atau Pak Bupati. Harus dari orang Australia tidak mengerti kalau banyak ya, tidak mengerti kalau ke Indonesia harus tahu apa posisinya bapak atau ibu yang mereka komunikasi sama ya.
supaya bisa pakai kata-kata yang cukup hormatin, Sopan tokoh itu, maksudnya. ya, sopan ya. Iya. Tapi banyak orang Australia tidak mengerti begitu ya, tidak mengerti. Seperti itu. Ya. Nah, kegiatan yang dilakukan Asosiasi Indonesia Australia ini dari dulu sampai sekarang yang paling banyak dilakukan apa? Kami sekarang ya, maksudnya. Kami aktif dalam bidang pendidikan, education ya. Kami mau mempromosikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah ya. Yang sayang sekali jauh kurang siswa-siswi di SMA misalnya Di Australia? belajar bahasa Indonesia di pasti. Di bagian New South Wales tahun 70 ya 50 tahun yang lalu ada hampir 1.000 siswa-siswi yang ikut ujian dalam bahasa Indonesia setiap tahun. Tahun yang lalu turun sampai 100. Dan jadi saya tanya ya, kenapa begitu ya? Dan di semua bahasa asing di Australia ya menderita begitu ya, turun begitu. Tapi Indonesia negara yang sangat penting buat Australia ya. Seharusnya dapat jauh lebih banyak yang belajar bahasa Indonesia ya. Oh begitu. Jadi Bapak bersama teman-teman di asosiasi ini ingin sekali supaya sekolah-sekolah di Australia itu mata pelajarannya adalah ada bahasa Indonesia. Selain penting dalam hubungan antar warga, apalagi yang menjadi concern Bapak? Kenapa orang Australia sangat penting belajar bahasa Indonesia? Oke Pak, contohnya pasti karena kita negara Indonesia sama Australia tetangga ya. Ya. Pasti pada masa depan ada masalah yang muncul ya. Tapi kalau ada kenalan yang bisa, dan untuk kenalan baik, bahasa yang penting juga ya. Tapi kalau ada masalah di masa depan, ini bisa diselesaikan kalau sudah ada hubungan baik ya, person to person ya. Contohnya yang paling baik, Pak, bagian militer. Kalau perwira atas di Australia, hampir semua di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ada kenalan sama counterparts-nya di TNI. Dan kalau ada masalah, ya seperti misalnya tim-tim kan, ini bisa diurus dengan lebih baik kalau oleh karena sudah ada hubungan begitu. Karena perwira begitu duduk di bangku sama di Staff College di Bandung dan di Staff College di Canberra ya, sudah kenal apa seperti mantan attaché militer di Australia di sini di Jakarta ini, Brigadier Justin Rook, dia bisa bahasa Indonesia fasih, bahasa Jawa bisa. Dia bisa nyanyi dalam bahasa Jawa. Dan kawan-kawan Indonesia dari TNI panggil dia Pak Joko. Diberikan nama Pak Joko. Jadi ya, ini jelas ya, kenalan baik. Jadi kalau di bidang politik dan di bidang ekonomi ada hubungan yang sekuat dengan yang di bagian militer, ya jauh lebih baik karena kita semua tahu ya kesempatan ekonomi di Indonesia sangat tinggi ya, karena ekonomi di sini bertumbuh ya berapa 5% setahun ya, di negara-negara lain mungkin 2%, 3% ya, kalau di Australia. Jadi, Australia sekarang pertumbuhan ekonominya berapa persen? Mungkin 2-3 saya pikir. Baik. Ya, begitu.